sangat terkejut. Sebagai layaknya orang desa, aktivis ya kan. Tidak pernah bermimpi, kira-kira begitu. Tidak pernah bermimpi kemudian menjadi seorang wakil menteri di usia yang cukup relatif muda. KDKMP ini bukanlah program. KDKMP ini adalah suatu dana desa yang fokus ya dana desa digunakan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Terus gitu, jadi desa punya, nanti dia punya share gitu ke koperasi itu. Nah, dananya desa tak kasih ke dia. Iya, dari 20% dari keuntungan SHU itu menjadi milik kas desa. Oh, begitu. Jadi asetnya akan menjadi aset desa karena pembangunan fisiknya di tanah desa. Jadi seolah-olah desa ini adalah anggota yang berhak atas SHU kan? Gitu kan? Atau gimana? Desa punya ibaratnya kalau saham tuh ya 20%. Karena keuntungan 20% dari semua SHU harus masuk ke kas desa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners. Pada Juli 2025 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Targetnya mencapai 82.000 sekitar koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Target tersebut bukan main-main, karena tujuan dari didirikannya Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah untuk menggerakkan perekonomian di desa. Dan ini tidak sederhana, bukan kaleng-kaleng juga. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan desa, Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, saya telah bersama dengan Wakil Menteri Koperasi. Karena masih muda, saya manggilnya Mbak saja, Mbak Farida Farihah. Mbak Farida Farihah menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi sejak 17 September 2025, menggantikan Pak Ferry Joko Juliantono yang kemudian bergeser menjadi Menteri Koperasi. Akan saya sapa Mbak Wamen. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Feby. Oke, Mbak Wamen. Ini seperti yang saya sebutkan di depan, ini bukan pekerjaan kaleng-kaleng. 82.000 sekian koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih. Tapi sebelum itu, saya kepingin dapat cerita dari Mbak Wamen. Kok kesasar ke situ? Itu ceritanya bagaimana ini? Kok bisa kesasar jadi Wamen koperasi di saat ada program yang menurut saya sih super berat. Ya, bagaimana Mbak? Ya, ceritanya memang saya lahir dari desa Mas Feby. Lahir di desa, berproses di organisasi Nahdlatul Ulama dan bukan terdampar ya. Memilih PKB sebagai saluran politik kita. Nah, sejak 2014 bergabung di PKB. Itu pada akhirnya kita menjadi kader. Kalau di PKB itu kaderisasinya matang, Mas. Oh gitu ya. Selalu dikader, digenjot untuk memiliki ideologi yang kuat ketika masuk di ranah politik, apalagi politik yang sekarang ini gitu. Nah, bulan September kemarin itu saya dipanggil oleh Ketua Umum DPP PKB Caimin itu kemudian diperintahkan untuk ditugaskan membantu Bapak Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Waktu itu terkejut nggak ini? Sangat terkejut. Sebagai layaknya orang desa, aktivis ya kan.
tidak pernah bermimpi, kira-kira begitu. Tidak pernah bermimpi kemudian menjadi seorang wakil menteri di usia yang cukup relatif muda. Karena senior juga masih banyak. Kira-kira kalau di partai politik kan ada antrian ya kan begitu. Nah, proses kaderisasi, antrian itu terjadi karena ada proses kaderisasi kan kira-kira begitu. Tetapi karena Bapak Presiden Prabowo itu memang punya komitmen memberikan ruang lebih ke anak muda untuk membantu beliau di kabinetnya, terlebih lagi perempuan, sehingga Farida Farihah lah yang kemudian mendapatkan tugas tersebut untuk menguatkan di Kementerian Koperasi. Nah, pasti orang bertanya, ini kalau kementerian lain barangkali biasa ya. Masuk ke Kementerian Koperasi, dan Mbak Wamen tentu tahu ini. Bulan Juli sudah diluncurin, bikin koperasi dan koperasi desa, koperasi kelurahan, banyak banget gitu. Yang terpikir apa waktu itu? Awalnya juga saya kaget, waduh, kalau dibilang kesasar mungkin bisa jadi kesasar. Tetapi setelah masuk lebih dalam, ternyata saya kesasar di tempat yang tepat, Mas Edi. Jadi berbicara koperasi itu tidak hanya ansih urusan ekonomi, tidak hanya ansih urusan bisnis, tetapi lebih ke satu kaderisasi, yang kedua kelembagaan. Kalau kelembagaan, karena kita lahir dan besar di organisasi, tentu saja mengelola organisasi, mengelola kelembagaan itu sudah punya bekal yang cukup. Yang pertama, yang kedua berbicara tentang kaderisasi. Kenapa? Karena yang namanya menghidupkan koperasi itu tidak hanya urusan untung rugi. Ada nilai-nilai di sana, ada kaderisasi di sana, nilai-nilai gotong royong, sosial, nilai-nilai kebersamaan. Nah, setelah masuk lebih dalam ternyata memang iya, saya memang kesasar di tempat yang tepat, karena di dalamnya ada urusan bisnis, ada urusan kelembagaan, keorganisasian, terus kemudian ada urusan pengkaderan. Maka seringkali Pak Menteri Koperasi, Pak Ferry itu selalu bilang KDKMP ini bukanlah program. KDKMP ini adalah suatu gerakan. Nah, kalau nggak berbicara gerakan, kita pernah lahir dan besar di NU, di PKB, ya kita sudah cukup bisa mengimbangi meskipun masuk di pertengahan. Alhamdulillah cukup bisa terinternalisasi lebih dalam, lebih mudah kira-kira. Mbak Wamen bisa cerita, Anda memahami begitu cepat. Ini kan perlu kecepatan, dan saya melihat Anda bisa belajar cepat untuk urusan yang tidak sederhana. Betul nggak kira-kira? Ini bukan urusan sederhana. Bagaimana Mbak Wamen belajar cepat untuk memahami program ini atau gerakan inilah? Saya masuk itu pembentukan 82.000 itu sudah selesai. Saya masuk di etape 2. Rencana awal itu etape 2. Etape 2 itu etape tahap operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Cuman setelah proses perjalannya waktu, kemudian ada perubahan skema. Yang awalnya hanya pembiayaan, kemudian ada pembangunan fisik itu. Proses percepatan ini ya tentu saja kita harus belajar cepat. Jadi semenjak tanggal 17 itu, kemudian yang kita lakukan adalah setiap hari itu jam 8 saya sudah di kantor di Kemenkop itu, untuk kita belajar, untuk kita mengenal semua yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu tentu saja. Terus kemudian mengenal semua hal yang akan dikerjakan ke depannya atau kelanjutannya. Seiring itu juga kita karena harus terjun langsung, beradaptasi, ketemu dengan banyak pihak. Saya kira belajar itu tidak hanya harus lewat teks, tapi rapat, meeting, diskusi itu terus kita lakukan di 1,5 bulan pertama, sehingga ditambah dengan belanja masalah, Mas. Belanja masalah itu saya langsung turun ke Kopdes, baik yang dia baru terbentuk kelembagaannya tapi belum beroperasi, maupun yang sudah beroperasi sampai punya seminggu itu bisa menghabiskan 5 ton beras gitu. Jadi saya turun ke bawah, ke daerah-daerah ya. Ke daerah-daerah. Ada yang dibilang sama Pak Wali Kota Madiun itu sidak, karena saya turun hanya bersama tim, yang dihubungi hanya dinas koperasinya, ke koperasinya. Kebetulan Pak Wali Kotanya ada di situ, langsung nyamperin. Saya disidak Pak Bu Wamen nih gitu. Karena saya nggak mau turun itu sudah dipersiapkan, sudah dipola, sudah rapi. Biar genuine gitu ya. Saya mau tahunya itu kondisi faktualnya gimana sih, kira-kira begitu. Mbak, itu punya banyak orang kepingin tahu, nanti Mbak bisa jelaskan sebenarnya tahapan apa saja yang harus dilalui, maksudnya yang akan dilalui supaya koperasi desa dan koperasi Kelurahan Merah Putih itu sampai pada objektifnya atau pada tujuannya. Itu tahapannya apa aja, Mbak?
pertamanya pembentukan badan hukum itu sudah selesai bulan Juli. Semua 82.500-an itu sudah selesai. Semua berbadan hukum. Terus yang kedua adalah tahap penyiapan bangunan fisiknya yang hari ini sedang dilakukan. Penyiapan bangunan fisiknya, Penyiapan bangunan fisiknya 6 gerai dan 1 gudang beserta dengan kelengkapannya. Ya. Terus seiring waktu fisiknya bangunannya tempat operasionalisasinya disiapkan, ini juga disiapkan juga nih pembangunan SDM-nya. Oke, jadi sembari fisiknya disiapkan, orangnya Orangnya juga disiapkan. Dalam bentuk apa? Pengurusnya sama pengawasnya dilakukan pelatihan-pelatihan oleh dinas koperasi menggunakan dana Dinas dekon. koperasi setempat. Dinas koperasi setempat dengan kurikulum yang disediakan, yang kita rumuskan dari kementerian, beserta dengan dana dekon. Dana dekon itu dana pusat, gitu. Tapi teknisnya teman-teman yang ada di dinas kabupaten kota. Kita siapkan juga pendampingnya. Oh, jadi selain orangnya dilatih, disiapkan juga pendampingnya. Iya. Nah, pendampingnya ini siapa, Mbak? Pendampingnya ini ada pendamping namanya PMO. Apa itu? Project Management Officer. Itu pendamping KDKMP yang kita tempatkan, kita tugaskan di dinas-dinas koperasi kabupaten kota dan provinsi. Masing-masing 2 orang. Siapa ini orang-orang ini? Ini yang merekrut kami dari Kementerian Koperasi. Direkrut. Yang direkrut kalau PMO itu hanya membutuhkan 1.104, tapi yang mendaftar hampir 475.000. Jadi dibuka secara umum pada waktu itu. Yang melakukan rekrutmen ini kita pakai pihak ketiga untuk menjaga profesionalitas gitu. Jadi mereka ini orang masyarakat kebanyakan mengikuti seleksi. Betul, dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan. PMO lah, mereka nanti juga ikut training juga. Kita juga kita training untuk menyampaikan persepsi. Gitu. Ya. Nah, ada PMO, ada BA. Apa itu? BA itu Business Assistant, pendamping yang kita siapkan untuk mendampingi koperasi desa Kelurahan Merah Putih, mendampingi pengurusnya. Lah, BA ini siapa? BA ini 1 orang mendampingi 10 KDKMP, rekrutmennya sama oleh Kementerian Koperasi. Melalui lewat pihak ketiga juga waktu itu pihak kampus UI. Lah, bedanya PMO sama business assistant ini apa? Nah, kalau PMO ini menguatkan dinas-dinas koperasi. Dinas koperasi itu kan kalau ada di kabupaten kota itu kan dia tidak hanya ansih dinas koperasi, Mas Febi. Ada yang jadi dinas koperasi perindustrian perdagangan. Oh, oke. Masing-masing daerah beda-beda ya? Masing-masing daerah beda. Ada yang dinas koperasi pertamanan. Bahkan ada yang dinas koperasi pemakaman. Ada juga. sehingga kita memfasilitasi adanya 2 orang khusus ini agar menguatkan, mendampingi fokus untuk KDKMP ini. Gitu kira-kira. Ini tambahan kekuatan lah kira-kira begitu. Ya. Lah, business assistant ini 1 orang menangani 10. Betul, 10 koperasi. Nah, itu setelah tahapan itu kelar, apalagi? Nah, pendampingnya kita latih selama 7 hari untuk menyampaikan persepsi dan termasuk BIMTEK tugasnya dia apa saja dan lain sebagainya. Terus kemudian pengurusnya kita latih sampai pengawasnya. Ada juga kita ada namanya program magang. Jadi para pengurus ini dimagangin. Kita masih pilot project kalau magang. Kalau pelatihan yang untuk pendamping, untuk pengurus ini semua masing-masing koperasi desa pelatihan pengurusnya 2, ketua sama sekretaris gitu. Nah, untuk magang kita masih pilot project di 514 koperasi. 514 koperasi existing ya? Bukan. 514 koperasi desa, pengurus koperasi desa kita magangkan di 6 tempat koperasi existing. Iya. Yang magang 500 sekian. Ya, tempatnya 6 titik. 6 titik. Ini koperasi existing tempat magangnya. Nah, 6 titik ini di mana? Yang pertama itu ada di Bandung. Itu ya? Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Itu di situ fokus usahanya itu pertanian. Pertanian ya. Saya pernah kunjung ke sana, memang bagus ya. Terus yang kedua ada Koperasi Konsumen dan Pembiayaan Syariah Pondok Pesantren Sunan Derajat Jawa Timur.
itu di Lamongan. Terus kemudian ada Koperasi Konsumen Unit Desa Minosaroyo, itu ada di Cilacap. Ini fokusnya di perikanan. Ada Koperasi Produsen Marindo Citra Bahari, ini yang saya kunjungin kemarin. Itu ada di Maros, Sulawesi Selatan. Itu fokusnya di perikanan. Ya. Ini koperasi yang memang sudah mengekspor ikan-ikan berkualitas ke luar negeri, baik Jepang, Amerika, Vietnam, Cina. Ya. Nah, yang kelima dari Koperasi Agroniaga itu di Kanjabung. Kanjabung ini koperasi peternakan di Jawa Timur, Malang. Di Malang ya, Kabupaten Malang ya. Nah, yang keenam itu Koperasi Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Ini jenis usahanya adalah jasa serba usaha. Di situ pengurus koperasi desa yang 514 itu disebar di 6 titik itu untuk dimagangkan selama 7 hari, mulai mendapatkan teori juga langsung terjun langsung melihat bagaimana pengelolaan koperasinya, bagaimana cara pembukuannya, bagaimana mengelola bisnisnya. Bahkan yang di Maros itu diajak terjun langsung juga ke laut untuk melihat bagaimana komunikasi dengan para nelayan ketika transaksi untuk menampung ikan-ikan dari nelayan. Nah, setelah proses ini kelar, terus apa lagi? Nah, setelah ini kelar, harapannya ini kan seiring simultan. Ya. Sambil mereka menunggu gedung yang ada. Jadi mereka ini juga sebenarnya sudah banyak yang beroperasi, Mas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun gedung belum ada. Ada yang menggunakan gedung kantor desa, ada yang menggunakan rumah ketua pengurusnya. Ada yang nyewa nggak, Bu? Ada yang nyewa tentunya. Ada yang nyewa, beragam, macam-macam. Nah, proses operasionalisasi ini bagian dari pelatihan sebelum yang fisik bangunan dengan modal 3M itu ready kan begitu. Bahkan dalam proses ini yang dulu diresmikan oleh Bapak Presiden itu akan ada mock up 105 titik. 105 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih, termasuk yang ada di Boyolali, termasuk yang ada di Pontianak itu mereka sudah punya omset, Mas. Sudah berjalan gitu. Nah, yang sudah berjalan itu sebagian, yang dari 100 itu sebagian difasilitasi oleh akses pembiayaan Himbara, sebagian lagi oleh akses pembiayaan di LPDB. Di Kementerian Koperasi itu ada namanya BLU, Badan Layanan Umum, itu LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Oke. Mbak, setelah bangunan fisik ini jadi, terus ngapain habis gitu? Tahapan berikutnya apa? Nah, kalau bangunan fisik jadi beserta dengan isinya, ya mereka langsung bisa mengelola. Di bangunan fisik itu kan ada 6 gerai, ada gerai sembako, gerai klinik, gerai apotik, terus kemudian ada gerai logistik, ada simpan pinjam, ada pergudangan. Pergudangan ini tentunya yang sangat kita harapkan bisa dimaksimalkan oleh warga anggota koperasi, karena kita berharap dengan adanya pergudangan yang nanti dilengkapi dengan sesuai kebutuhan tentunya. Ada yang dilengkapi dengan cold storage, ada yang dilengkapi dengan dryer mungkin dan lain sebagainya. Itu bisa menampung sebagai off-takernya produk-produk dari desa. Seiring waktu kita juga memetakan potensi desa, Mas. Kita punya namanya Simkopdes, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Semua kelembagaan yang 82.000 itu ada badan hukum, ada NPWP, ada NIB, ada domisili dan sebagainya, itu berprasyarat sebagai lembaga ekonomi. Itu semua terangkum, terdatabase di Simkopdes beserta dengan data pengurusnya dan pengawasnya. Kita dorong untuk semua anggotanya juga untuk bisa terdatabase di situ. Nah, para pengurus ini juga kita ajarkan untuk di situ ada kolom di Simkopdes itu untuk memasukkan potensi desa. Ini bagian kita agar dari Kementerian Koperasi ini bisa mendampingi mereka lebih dalam. Artinya yang tadi kita magangkan itu berdasarkan potensi desanya, Mas. Kalau potensinya adalah perikanan, tentu kita magangkan di tempat koperasi pengolahan ikan. Kalau potensinya pertanian, kita magangkan di Bandung, Al-Ittifaq gitu, dan seterusnya. Nah, kita sangat berharap ini Simkopdes ini selain menjadi database kelembagaan, database potensi desa, bisa menjadi tempat tercatatnya transaksi. Kita
kembangkan, ini sedang kita terus kembangkan sistem Kopdes ini untuk nanti semua transaksi yang ada di KDKMP ini tercatat secara online di SIM Kopdes. Tujuannya apa? Satu, untuk pengawasan. Kita kan nggak mungkin mengawasi secara offline di 82.000 itu kan, sehingga kita lahirkanlah SIM Kopdes. Mbak, ini ada banyak sekali yang bertanya, apakah sebenarnya bantuan kredit dari Himbara itu sudah ada yang cair? Bantuan kredit dari Himbara yang tadi saya bilang plafonnya kan 3 miliar nih. Plafonnya 3 miliar. Jadi awalnya yang saya bilang ada perubahan skema. Gimana tuh? Skema awal itu operasional biaya kredit itu dari Himbara digunakan untuk operasionalisasi. KDKMP ini diperkenankan untuk mengajukan dalam bentuk proposal bisnis, itu modal bisnis lah kira-kira gitu kan. Jadi untuk pembangunan fisik ini dananya bisa diambil dari kredit itu ya, di Himbara itu ya. Jadi gini, awalnya skema awalnya itu untuk pembiayaan kredit ini untuk operasionalisasi. Berarti kan modal, ya kan, investasi modal. Modal ini pengurusnya boleh mengajukan pinjaman maksimal 3M dalam bentuk barang isian kan, bisnisnya mau pupuk, mau bulog dan sebagainya. Seiring waktu ternyata banyak kendala nih. Ada yang mengajukan pinjaman tapi ternyata nggak punya tempatnya, nggak memadai. Ada yang pupuk sudah diokein tapi tempatnya nggak memadai untuk si pupuk Indonesia ini untuk menurunkan pupuknya dan lain sebagainya. Sehingga di awal Oktober itu skemanya berubah, yang awalnya hanya pembiayaan operasionalisasi menjadi bangunan fisik. Nah, skemanya juga berubah, yang awalnya itu pinjaman ke Himbara dengan agunannya dana desa 30% maksimal, berubah menjadi bangunan fisik semuanya 3M. So far pencairan dari dana untuk pembangunan fisik itu lancar, Mbak. Gimana itu? Nah, kami ada namanya SKB 4 Menteri karena program ini bukan ansih Kementerian Koperasi, ada keterlibatan Kemendagri karena yang punya lurah itu Kemendagri, ada Kemendesa karena yang punya desa itu Kemendesa, terus kemudian ada Kementerian Keuangan. Nah, dan Kemenkop kita ada SKB. SKB itu untuk percepatan pembangunan fisik itu menunjuk ke Agrinas sebagai pelaksana percepatan pembangunan. Gitu. Jadi Agrinas ditunjuk oleh 4 menteri ini untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisiknya, gerai dan pergudangan. Nah, Agrinas bekerja sama dengan TNI untuk melakukan percepatan pembangunan tersebut, yang sehingga pada hari ini sudah ada 15.000 sekian titik pembangunan fisik yang sudah mulai berdiri. Oke, Mbak, lah duit untuk bangun ini harus dikembaliin enggak nih? Atau ini sebenarnya udah ini kayak hibah gitu atau gimana tuh? Ini kan dana desa. Ya. Dana desa yang fokus ya dana desa digunakan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Terus gitu, jadi desa punya, nanti dia punya share gitu ke koperasi itu. Nah, dananya desa tak kasih kan? Iya, dari 20% dari keuntungan SHU itu menjadi milik kas desa. Oh, begitu. Jadi asetnya akan menjadi aset desa karena pembangunan fisiknya di tanah desa. Jadi seolah-olah desa ini adalah anggota yang berada atas SHU kan? Gitu kan? Atau gimana? Desa punya ibaratnya kalau saham tuh ya 20%, karena keuntungan 20% dari semua SHU harus masuk ke kas desa. Gitu. Sisanya baru dirapatkan dengan anggota kan gitu. Ya. Oke, Mbak. Jadi sementara itu ya, kalau di Himbara kan ribet ini kan. Harus diteliti layak apa enggak jadi NPL atau enggak kan itu. Iya, betul. Oke, Mbak. Dari seluruh tahapan itu yang paling berat yang mana? Kalau menurut pengetahuan Mbak Pamen? Yang paling berat ya tentu saja karena ini adalah lembaga baru. Di desa ini kan lembaga baru.
yang kita tujukan untuk mengelola bisnis, yang bisnisnya juga tidak kecil gitu. Tentu saja ini menjadi PR bagi kami, terutama SDM-nya. Sehingga kami terus melakukan upaya-upaya untuk pembekalan dan peningkatan kapasitas pengurusnya. Itu gitu. ya, ini tahapan yang paling berat ya. Ya, tahapan paling berat. Kenapa kita sebut paling berat? Karena yang namanya berbisnis, Mas. Koperasi ini kan core-nya bisnis. Bisnis ini kan harus dikelola secara profesional. Nah, membentuk seseorang atau membentuk pengurus koperasi yang profesional tentu kan butuh waktu. Tidak bisa sehari 2 hari dilatih tiba-tiba jadi profesional, kan tidak bisa. Itu Bandung Bondowoso. Nah, tapi kita harus membuat mereka menjadi profesional. Itu bagian jadi tugas kami dari Kementerian Koperasi untuk mendampingi itu tadi, perwujudan dengan pendampingan dalam bentuk PMO dan BA, pelatihan-pelatihan. Ini dalam rangka mewujudkan pengurus dan pengelola koperasi yang profesional ini tadi gitu. Karena kita juga berharap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selain meningkatkan pendapatan, selain mensejahterakan masyarakat, juga bisa meningkatkan kapasitas SDM-nya. Jadi ada pertambahan nilai value SDM-nya nih di tingkatan desa, kira-kira begitu. Ini Republik ini kan luas banget nih, ya kan? Apalagi nggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba di Sumatera ada kayak gituan gitu. So far, apakah yang terjadi di Sumatera, musibah yang terjadi di Sumatera itu mengganggu proses ini, Mbak? Hal-hal yang kita ikut berempati, ikut berbelasungkawa yang terjadi dengan yang terjadi di Sumatera, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, begitu. Dan yang namanya program apapun termasuk KDKMP, itu tujuan utamanya koperasi Merah Putih itu alatnya, Mas. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Nah, tentu saja namanya sejahtera ini kan berbeda titik, akan beda treatment. Kalau hari ini kondisinya di Sumatera sedang terjadi musibah dan lain sebagainya, tentu saja ada namanya skala prioritas. Nah, jadi di Kementerian Koperasi kita juga sedang berupaya bagaimana bisa ikut meringankan beban mereka. Sejauh ini memang ada yang kena, ada yang ini. Nah, ini kita sedang investigasi, sedang didata. Karena kan orang masih belum mikir yang urusan program pemerintah, orang masih mikir hidup ibuku di mana, besok makan apa, kan begitu. Nah, pertolongan pemerintah ini sedang berfokus di sana. Yang penting mereka makan dulu, punya tempat tinggal dulu, baru kemudian yang selanjutnya nih, kira-kira begitu. Kan kita tidak bisa datang untuk berbicara tentang kelanjutan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sedangkan mereka dalam kondisi krisis belum makan, kan kira-kira begitu. Termasuk kita mau ada program forum tematik pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 10 titik di akhir bulan Desember ini, di bulan Desember ini. Itu termasuk salah satunya dari Aceh, sehingga kita pindahkan gitu. Karena tentu saja kita ikut berbelasungkawa kondisi yang di sana. Mereka lebih membutuhkan bagaimana survival hidup daripada pelatihan dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang kita upayakan. Mbak Wamen, ini bayangan orang kita awam ya. Orang awam akan berpikir Papua itu daerah terberat untuk merealisasikan ini. Macam-macam faktornya, faktor alam, faktor lokasi yang jauh. Betul nggak itu asumsi itu? Ya, betul. Ya. Biasanya apakah orang Arab menganggap bahwa di sana jauh, ya kondisi tantangan alamnya tinggi, lalu juga ketersediaan manusia yang tidak banyak. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, apakah ada treatment khusus untuk di Papua ini, Mbak? Di Papua sendiri, tidak hanya Papua dan daerah 3T itu menjadi fokus tersendiri juga di kami. Ada treatment khusus itu. Ada treatment khusus, tentu saja tidak bisa disamakan dengan prototipe yang ada di Jawa atau Sumatera. Kenapa? Karena jumlah penduduk desa yang ada di Papua ini kan relatif lebih sedikit. Satu. Yang kedua, jarak antara satu
desa atau satu kampung dengan kampung lainnya ini kan cukup lumayan. Nah, ini terus kita kaji, Mas, kondisi-kondisi begini gitu. Nah, tentu saja kita harus ada afirmasi. Tidak mungkin juga di situ misalkan penduduknya satu desa hanya 100 orang. Terus kemudian dibangunkan gedung fisik yang sebesar 3M, kan tidak begitu juga gitu. Sehingga ada treatment-treatment khusus yang hari ini sedang kita rumuskan bagaimana bisa tetap mereka mendapatkan program yang sama, fasilitasi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tetapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Bisa mungkin skalanya lebih kecil gitu ya, atau gimana? Hal-hal begitu yang terus kita kaji untuk benar-benar program ini tidak semata-mata yang penting hadir, tapi benar-benar memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Melihat skala masalahnya besar ya, dengan kapasitas atau sumber daya yang cukup besar juga, apakah Mbak Wamen merasakan bahwa ketika mendapat tugas ini terus jadi kurang tidur gitu? itu enggak? Atau biasa aja? Seberapa sering berdiskusi dengan Pak Ferry sebagai Menteri Koperasi, Pak? Seberapa sering? Sering, sangat sering ya. Sangat sering, bahkan ada hal apapun saya selalu mendiskusikan dengan beliau, termasuk yang kondisi-kondisi 3T dan Papua itu treatmentnya ini harus punya khusus ya. Ya karena feel-nya sama-sama aktivis, jadi terbuka dengan diskusi, terbuka dengan masukan. Pak Ferry juga sangat welcome. Jadi kita benar-benar super tim saya rasa, termasuk kita ingin mengajak para kampus perguruan tinggi ini untuk bisa ikut serta juga pendampingan di pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini saya juga sampaikan. Jadi ada ide apapun kita sampaikan, dan Pak Menteri juga sangat welcome, yang pada prinsipnya sama, tujuannya sama, adalah untuk menyukseskan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke. Mbak Wamen memang masih muda. Cuman melihat etiknya, ya kan? Ada nggak treatment khusus supaya Anda nggak sakit? Loh, memang muda, tapi ketika pekerjaannya berat, ya sibuk, kesibukan, saya berpikirnya punya treatment kesehatan khusus. Ada nggak sih? Saya treatment kesehatannya apa ya? Satu, saya minum air putih aja, Mas. Saya sudah nggak minum minuman manis. Sudah sejak lama kalau itu. Mungkin karena merasa udah manis. Udah manis. Iya. Iya. Tidak minum manis. Tidak minum manis. Terus apa lagi? Sering puasa. Oh gitu ya. Malah puasa malah tambah. Puasa di badan lebih enak. Atau menghindari makanan yang lain, makanan tertentu. Anda olahraga nggak sih? Saya olahraga. Maksudnya apa? Kemarin baru olahraga nih, ikut maraton 5K. Ikut larinya BPOM. Jadi saya setiap pagi itu mengupayakan sambil subuh gitu, sholat subuh udah selesai. Nah, itu biasanya saya jalan di lingkungan tempat tinggal itu kurang lebih 30-40 menit. Jalan aja, jalan santai, nggak harus lari cepet nggak, tapi yang penting bergerak, jalan. Nah, saya sudah kalau orang pondok itu namanya istiqomah, rutin ya. Rutin itu 2024 itu saya sudah rutin untuk setiap pagi berolahraga jalan kaki. Beberapa bulan terakhir sebelum dilantik itu sempat 6 bulanan itu pilates dan yoga, tapi karena sejak 17 Oktober itu jadwalnya agak hektik, jadi lupa. Lupa jadwal yoga absen. Gitu kan? Jadi diganti dengan jalan kaki, diganti dengan gerak-gerak ringan gitu. Mbak Wamen, apakah secara khusus Mbak Wamen pernah berakses langsung kepada Presiden? Atau mendapat arahan tertentu langsung dari Presiden, pernah nggak? Ya, tentu karena kita mendapatkan tugasnya adalah membantu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Di awal-awal kita mendapatkan arahan dari Bapak Presiden secara langsung. Tugasnya adalah membantu Bapak Menteri Koperasi menyukseskan program-program yang ada di Kementerian Koperasi, terutama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang hari ini menjadi program prioritas Bapak Presiden. Sebagai Wamen itu secara protokoler boleh nggak sih langsung berkomunikasi dengan Presiden itu tanpa lewat menteri, boleh nggak sih?
Sejauh ini saya selaku Wamen selalu berkomunikasi dengan Pak Menteri sih. Pak Menteri dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi enggak langsung akses ke properti enggak gitu ya. Ya, itu dalam rangka untuk menjaga komunikasi yang komprehensif, komunikasi yang kira-kira kalau anak muda komunikasi yang asik. Apa yang saya sampaikan ke Pak Presiden tentu saja harus sama yang dibahas dengan Pak Menteri begitu, agar tidak overlap komunikasi aja, kira-kira gitu begitu. Ya. Tidak hanya dengan Pak Presiden, saya kira hampir semua hal yang kita lakukan di lantai Wamen atau di meja Wamen ini terkomunikasikan secara baik ke Pak Menteri. Itu bagian dari membangun super tim itu tadi, Mas Febri. Ya, Mbak Wamen, kalau boleh saya tahu bagaimana komunikasi dengan fungsionaris partai? Caimin kan tetap fungsionaris partai kan, ya, Pak Wamen, betul. Nah ini di tengah situasi yang hektik, target yang luar biasa, 20.000 Januari harus kelar, pergi ke daerah-daerah. Terus gimana nih? Ya kita harus pinter-pinter mengatur waktu memang, Mas. Manajemen waktu itu memang menjadi kunci ya. Di beberapa titik itu juga seiring menjalankan tugas, kalau memang tugas sudah selesai, kita tetap waktu-waktu libur begitu kita gunakan untuk membantu tugas-tugas partai, seperti gitu ya, kaderisasi. Tapi masih nyempetin gitu. Iya. Ya bagaimanapun kan kita kader partai. Kader partai, kita punya tanggung jawab moral juga untuk ikut membesarkan partai. Nah, cuman karena kita di Kementerian Koperasi sudah dihibahkan oleh Pak Muhaimin, Farida ini sudah dihibahkan oleh Pak Muhaimin, oleh PKB untuk menguatkan Kementerian Koperasi, sehingga tugas-tugas itu juga yang awalnya dulu sebelum di Kementerian Koperasi, Mas Febi, saya setiap minggu itu keliling wilayah-wilayah, keliling provinsi untuk kaderisasi. Baik di kaderisasi perempuannya maupun di partainya begitu, karena proses kaderisasi di PKB ini kan cukup masif. Tapi semenjak di Wamen itu sudah nggak bisa dilakukan. Jadi maksudnya persentase di kementerian lebih banyak daripada di partai mestinya kan, gitu kan? Betul gitu ya? Betul. Jauh lebih banyak, bahkan hampir ya memang karena sudah ditugaskan di sini, tugas dan di Kementerian Koperasi, hampir mengeliminate tugas-tugas kepartean lumayan. Itu tadi karena konsekuensi sudah diserahkan kepada negara lah, kira-kira gitu ya. Betul. Kamu ditugaskan di Kementerian Koperasi, kamu kader PKB, hal yang kamu bisa lakukan untuk membesarkan PKB adalah bekerja semaksimal mungkin, mensukseskan program-program yang ada di Kementerian Koperasi. Itu adalah bentuk perwujudan komitmen kader PKB yang ditugaskan di Kementerian Koperasi. Mbak Wamen, kita menduga bahwa karena Anda dapat kepercayaan dari ketua partai untuk jadi Wamen, ini kedekatan Mbak Wamen kepada Pak Caimin ini pasti dekat. Itu seberapa dekat hubungan Mbak Wamen sama Caimin sehingga kemudian mendapatkan amanah yang luar biasa loh nih. Jadi beliau itu sangat dekat dengan semua pengurusnya. Bahkan tidak hanya yang kita gini itu termasuk tua. Ada yang namanya pengurus harian kalau di PKB. Pengurus harian itu anak-anak muda yang baru lulus S1 itu beliau juga sangat dekat. Bahkan mungkin bisa jadi dekatnya sama karena sama-sama kader PKB, sama-sama pengurus begitu. Jadi kalau beliau itu menugaskan kadernya, baik ditugaskan di legislatif maupun ditugaskan di eksekutif, itu tidak berdasarkan kedekatan. Gitu. Tetapi berdasarkan penilaian beliau ini, jadi kemampuan gitulah, kira-kira begitu. Berarti sampean pinter ya. Berarti kemampuannya di atas rata-rata, betul nggak kira-kira? Ya beliau meyakini mungkin saya mampu di sini, kira-kira begitu. Mampu melaksanakan tugas-tugas ini dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki selama ini dilihat oleh beliau. Dan saya juga berusaha untuk terus menunjukkan bahwa saya hari ini ditugaskan untuk menyukseskan program-program di Kementerian Koperasi. Oke, Mbak Wamen, di penghujung ngobrol kita saya minta Mbak Wamen memberikan closing statement terutama bagi para pengurus koperasi desa dan koperasi Kelurahan Merah Putih supaya mereka semangat nih, ya kan? Tidak ada hidup yang tanpa tantangan, betul nggak ya? Betul. Kalau banyak tantangan tuh baru hidup. Kalau banyak cucian baru laundry, silakan. Iya,
Teruntuk seluruh pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang pertama, terima kasih sekali sudah bergabung di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi pengurus. Yang kedua, terus kembangkan apa yang didapatkan baik di pelatihan, diskusi maupun ilmu-ilmu baik dari online maupun dari manapun. Saya selalu kalau ketemu dengan pengurus selalu menyampaikan, untuk tumbuh itu tidak bisa hanya ketemu 1-2 orang, tapi temuilah banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, karena di setiap pertemuan itu ada ilmu. Setiap ada ilmu pasti ada hal baik yang bisa kita gunakan untuk pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang ketiga, tetap semangat dan yakinlah bahwasannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bukan untuk kami yang di Kementerian Koperasi, bukan untuk Bapak Presiden Prabowo, bukan untuk siapapun yang ada di pusat, tetapi diperuntukkan untuk seluruh warga masyarakat desa yang ada di desa-desa. Sehingga kita sangat berharap para pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mengajak seluruh masyarakat desa dan kelurahan untuk bergabung, berpartisipasi menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Wamen. Demikian Tribuners ngobrol saya dengan Wakil Menteri Koperasi Mbak Farida Farika. Moga-moga tugas beliau diberi kelancaran. Amin. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi, jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.